Warga Batu Ampar bersama Nyoman Tirtawan kembali mendatangi Polres Buleleng dan kantor pertanahan Buleleng. Mereka datang kembali terkait dengan kasus perampasan tanah warga di wilayah Batu Ampar yang dilakukan oleh Bupati Buleleng periode 2012 sampai 2022, Putu Agus Suratnyana. Puluhan massa mendatangi dua lembaga itu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 10 WITA. Datang dengan membawa spanduk, polisi mempersilahkan Tirtawan bersama perwakilan lainnya untuk masuk dan berbicara di dalam Polres Buleleng. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa laporan Nyoman Tirtawan kepada Putu Agus Suratnyana sudah dihentikan penyidikannya atau di SP3-kan. Bahkan dalam pertemuan itu, dihadirkan pula PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ke Polres Buleleng. Usai pertemuan, Tirtawan pun mengaku tak gentar dan akan tetap memperjuangkan hak rakyat kecil. Saya ucapkan Om Bapak Akasa Ibu Pertiwi. Jika saya Nyoman Tirtawan melakukan kebohongan ataupun tidak benaran, saya minta kutukan 7 turunan lebih. Manakala ada pihak-pihak yang bermain atau mafia, saya juga mohonkan kutukan yang sama. Kan katanya di SP3-kan, bukannya katanya sudah dikasih surat SP3. Jadi kan boleh dong saya bertanya, kalau tanah rakyat ditembok dan rakyat diusir, apakah itu bukan perampasan namanya? Atau boleh dibalikkan, Pak Oknum penyidik tanahnya ditembok, suruh keluar, apa itu bahasanya? Mau nggak demikian? Sudah dijelaskan di dalam SK Mendagri tahun 82 bahwa tanah itu adalah tanah negara yang diberikan kepada Rahman dan kawan-kawan karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi kalau lagi kembali tahun 76, itu kan produk yang sudah otomatis secara yuridik gugur. Oh, saya akan lapor ke Propam karena ini mencederai rasa keadilan, tak betul-betul maaf menyimpang dari hukum yang kita anut karena korbannya jelas, objeknya jelas, tetapi penerapannya nyaplir. Sementara itu, PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa ada 7 tahapan mekanisme dalam menyelesaikan sengketa. Dan menurutnya, hasil dari gelar akhir kasus sengketa adalah rekomendasi. Selain itu, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa bukan seperti permohonan surat tanah biasa. Saya juga kurang tahu ya, artinya ya mungkin Pak Nyoman Tirtawan dan masyarakat kepingin keputusan itu segera. Kan begitu. Artinya proses penanganan mekanisme ini kan memang butuh waktu. Ada 7 tahapan yang harus kita lewati dan memang tidak boleh kita gerasa gerusu dan tidak mempertimbangkan apapun untuk memutuskan. Tahapan tersebut apa saja, Pak? Banyak. Yang pertama kajian. Yang kedua adalah gelar awal. Kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan kertas kerja penelitian. Yang keempat penelitian lapang. Yang kelima itu adalah ekspos hasil penelitian. Yang keenam itu koordinasi apabila diperlukan. Yang terakhir gelar akhir. Nah, hasil gelar akhir itulah berupa keputusan atau rekomendasi. Nah, untuk kasus ini pasti hasilnya adalah rekomendasi kami ke Kementerian. Gitu ya. Itu diatur di pasal 6 ya, di ayat 1 Permen ATR 21 2020. Dan harusnya seluruh penanganan dokumen itu ada di pasal 4 ayat 4-nya. Semuanya bersifat rahasia. Ya, seperti tadi saya bilang, dengan 7 tahapan itu memang bicara penyelesaian dan penanganan sengketa itu bukan seperti prosedur penyelesaian permohonan sertifikat biasa. Butuh banyak sekali data yang kita gunakan untuk melakukan kajian-kajian, gitu ya. Sehingga memang ya harus lebih lama. Dari Singaraja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.